semuanya yang sudah di depan layar kaca Anda tentunya, yang sudah siap-siap bersama Seka Rose. Ada Daniel pojok sana karena kita akan dropping No Secret Match. Baik, ada beberapa bintang tamu yang kita akan ajak berbincang ya, klarifikasi juga, kita dengar ceritanya yang seru-seru ya. Tapi seperti biasa, kita ke pojokan dulu dong yuk untuk membahas berita-berita yang hot, yang menjadi highlight yang ramai diperbincangkan baik yang ada dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Masih seputar Virgon ya kan. Ya ini masih berlanjut ya itu kan. Kemarin kan habis itu Inara sama Virgonya dilaporin disomasi sama si Tenri gitu kan. Bukan cuma disomasi, dilaporin bahkan ya. Tapi Virgonnya dari sejak somasi kan dituntut untuk melakukan permintaan maaf. Masih belum minta maaf karena pengacaranya masih akan mempelajari somasi. Tapi ini terus berlanjut dan masih banyak yang ramai. Kita ngecek di Instastory-nya Inara gitu ya. Inara kayaknya loh ya masih nggak tahan kalau udah baca komentar-komentar, masih emosi gitu. Karena beberapa kali terlihat dia menjawab beberapa komenan netizen gitu ya. Tapi kemudian dihapus ya. Biasa aku juga gitu. Kalau lagi emosi aku suka jawab ya kan. Gitu. Habis itu aku blok aja orangnya. Daripada aku jawab capek-capekin ya kan. Aduh. Kecil banget sih ini tulisannya. Ya oke baiklah ya kan. Ini jadi yang seperti kacarnya cuma jawabannya gitu ya. Tapi komenan netizennya nggak ada. Itu artinya netizennya kemana gitu ya kan? Kabur. Di IG story. Akhirnya dirangkum di sebuah IG story gitu ya. Ada kok, tapi ini ada kok yang masih ada komenannya. Ada kan? Ini komenannya ini. Iya. Oh ini, kamu cari makan dari gitar sama tenggorokan tapi dilarang beli gitar ya nak gitu. Oh dia nanya sendiri, dia jawab sendiri gitu ya. Ini siapa yang, dia impersonate siapa gitu masalahnya kan. Dia jawab lagi, tabayun dulu Mi sebelum menghakimi, cross check dulu. Mami sebagai orang tua nggak pernah dudukan kami berdua, nggak pernah mediasi kami berdua. Anak salah malah ditimang-timang pembenaran. Kalau ada masalah sama Ina ngomong langsung aja dan gak usah pakai teriak-teriak. Makasih katanya gitu. Tapi nggak di tag siapa juga ya, dia ngomong sama siapa gitu ya. Nah, minimal tabayun dulu, cross check dulu kedua belah pihak. Kalau ini ada salah fatal juga pasti maminya Ina juga marah gitu, bukan ditimang, cari pembenaran. Selama mami dan kakak masih teriak di voice note dan masih berkata kasar di WA dan masih keluar-keluar di medsos dan status WA dan gak bisa dudukan kami berdua untuk mediasi, baiknya gak usah ketemu cucu dulu sampai bisa cooling down. Mereka butuh figur yang bijak, makasih. Sekarang kalian tahu kan kenapa jadi viral gitu, ada tulisannya di bawah gitu ya. Selama mami dan kakak masih ya, berarti di dalam mungkin ada juga masalah internal antar keluarga, antar anggota keluarga gitu ya. Terus ada lagi nih, kenapa minta maaf? Dijebak kata dia gitu. Ini maksudnya siapa nih? Oh kenapa? Ini maksudnya yang minta maaf tuh Inara atau Virgonnya? Inara ya. Karena banyak yang bertanya kenapa Inara akhirnya setelah disomasi sama Tenri kok minta maaf, kalau emang nggak salah kenapa minta maaf gitu. Terus ya banyak lah komentar netizen pro dan kontra. Coba kita lihat sih seperti apa sih video permintaan maafnya Inara kepada Tenri. Kalimat demi kalimat malik kita telaah berikut ini. Dia berharap ini tidak berlanjut ya. Tapi mungkin dia juga kesel juga karena udah minta maaf masih juga dilaporin gitu ya. Sementara Virgonya juga yang disomasi, sama-sama disomasi untuk melakukan permintaan maaf, belum minta maaf gitu ya. Ini ada beberapa juga selain tadi itu yang dia impersonate siapa gitu terus dibalas sendiri. Ini juga ada komentar netizen yang belakangan ini juga rajin dibalas oleh Mami Starla ya. Ini salah satunya ya. Ya jangan cuma cantik dan hobi jalan-jalan ya Mom. Harus bisa usaha biar kalau ada apa-apa punya duit sendiri, gak ketakutan ditinggal suami, gak diremehin suami. Oke. Terus dia jawab Mami Sarah, dalam syariat Islam pencari nafkah hanya suami, istri tidak boleh keluar rumah cari nafkah kecuali sesuai syariat. Tidak bercampur antara wanita dan pria atau mencari nafkah dengan tanpa harus meninggalkan rumah, bisnis online dan lain-lain. Atau suami ada uzur, cacat atau faktor usia lanjut atau tidak produktif. Gitu ya, ini dia kesal. Ya jangan cuma cantik dan hobi jalan-jalan, ada lagi balasannya. Dibalas lagi nih, jadi satu komenan dijawab 2 kali ya. Duitnya habis dibuat jajan, kata. Salah. Ini salah satunya. Ini aku jadi curiga ya. Ini orang yang komen kayaknya kok tahu banget gitu ya. Atau apa? Ini siapa sih yang komen gitu. Sementara Virgon sendiri juga viral lagi nih. Ini masih di konser yang sama ketika dia ramai. Dia tengah-tengah nyanyi terus habis gitu terlihat seolah-olah menangis dan ditenangkan oleh Widi Vera. Kali ini kayaknya di konser yang sama gitu ya. Viral lagi statementnya dia sambil nyanyi terus habis itu ada jeda terus dia bilang gini, kalau udah nggak saya ngomong jangan gitu ya.
Itu nggak tahu dia tuh ngomong sama siapa sebenarnya. Apakah ngomong ke pesan secara umum, ngomong kepada istrinya, atau ngomong kepada dirinya sendiri ya? Coba kita Kalau udah nggak sayang ngomong. Kalau udah nggak sayang ngomong ya, jangan di. Ya itu mungkin untuk penontonnya ya. Tapi iya benar, kalau udah nggak sayang tuh ngomong. Kalau masih pacaran, ya kan? Kalau udah nikah, ya diusahakan. Ya namanya kan udah komitmen ya. Dari aku ya, nggak bisa dicontoh juga. Oh komentarnya bisa untuk Virgon, kita lihat aja. Ini orang nggak punya kaca ya di rumah, minimal mandi Gi Azat. aduh, so cakep amat. Malu dong sama suaminya Titi Kamal. Udah ganteng, kaya, setia pula gitu ya. Oke, Christian Sugiono di bawah-bawah. Yang berikutnya ada lagi. Gampang banget ngomong ya. Kalau udah nggak sayang ngomong. Terus boleh cari lagi untuk disayang. Kemudian bosen dan gak sayang lagi, ditinggal bilang lagi. Cari lagi yang lain untuk disayang. Akan terus aja begitu hidupnya. Ya butuh pasti perempuan juga nih ya, kayak emosi. Yang berikut ada kalau lu konsepnya pacaran bolehlah. Kalau udah nikah 1% cita 99 itu komitmen gitu. Ini kayak aku tadi ya, setuju ya. Oke, yang berikutnya nggak ada komennya. Oke. Next, emang ya ngasih nasihat ke orang lain itu lebih gampang daripada nasihatin di sini. Betul, setuju, saya juga. Nah, bagaimana dengan pendapat pasangan yang baru nikah kemarin, yang ketemunya, dalam sekejap langsung menikah ya? Apakah kalau sudah nggak sayang nanti setelah pernikahannya beberapa tahun dia akan bilang atau gimana ya? Kita lihat dulu profilnya Maggie dan Ila berikut ini. Ya, kita sekarang sudah bersama dengan pengantin baru, ini masih grace banget ya kan, ada Maggie dan Ila, selamat ya. Makasih. Ya ampun, kalian masih kecil loh. Mukanya masih imut-imut dua-duanya gitu ya, ada artikelnya, profil Maggie resmi menikah dengan Riva. Ya ini banyak hal, ini momen dia melamar yang unofficial aja juga rame ditonton ya kan, yang official juga rame ditonton nih kan. Kamu tuh bayar ya buat supaya itu viral? Enggak. Banyak teman-teman yang bantuin. Banyak teman-teman yang bantuin. Lebih ke kayak semua jalan tuh dimudahin aja gitu. Semua jalan dimudahkan gitu, ya, Masya Allah ya. Coba kita lihat di artikelnya ya, yang juga viral adalah mahar yang mengejutkan, 100 real ya. 100 real. 100 real dan juga seperangkat alat sholat gitu. Kenapa 100 real sih? Tadinya itu Maggie tanya Ila. Namanya Ila, panggilannya Ila. Ila. Nama panjangnya Ila. Awalnya Maggie tanya, Ila mau maharnya apa? Jawabannya tuh, kayaknya kamu lihat ini ya di Google ya. Dia jawab, kamu jawab apa? Yang nggak ngerendahin Ila dan nggak memberatkan abang. Nah, Wih, terus ketemu angka itu 100 real? terus kata aku somai aja kalau gitu. Nggak, kemudian karena banyak persiapan dan prepare, kayaknya aku menyanggupi seperangkat alat sholat aja Kak. Terus kurang lebih hamin 1 minggu, aku lagi ngobrol sama Uma. Uma itu ibu, dia ngeluarin uang yang ternyata itu uang jajan dia yang aku titipkan pas dia umroh awal Ramadan. Nah, mama ini duit nggak dipakai. Beda, yang mama satu ini beda, duit nggak dipakai. Katanya nanti dipakai aja kalau abang umroh, nanti dikasih ke dia. Dipakai aja, nggak apa-apa belanja, nggak apa-apa, ini berkah kok dari ini. Ah ya udahlah, untuk mahar Ila aja minta gitu. Terus tadinya aku mau 4 rial atau 40 rial begitu karena akadnya tanggal 4. Tapi kata Uma, udah nih 100 aja. Oh, Uma bilang 100, ya udah. Jadi uang 100 ini udah pergi nih dibawa umroh? Udah dibawa umroh, terus dibawa pulang lagi. Duit yang sama. Duitnya udah ya. Jadi ada nilainya ya, ada ceritanya juga itu, nilai uang. Oke. Coba kita lihat videonya seperti apa sih, video ijab kabul kedua pasal ini. Ini walaupun terlihat imut-imut, tapi usianya udah 27 tahun ya, udah 20. Kamu 21 ya, pasti usia yang sudah matang, yang sudah dewasa untuk menikah begitu ya. Ini uniknya mereka pendekatannya kan cukup singkat, padat dan jelas ya. Sama-sama bulan Desember abis putus ya kan? Abis putus ya. Abis putus. Terus langsung Januari PDKT baru lagi. Enggak. Maret. PDKT-nya 1 Ramadan. 23 Maret. 23 Maret. Maret ya. Pas banget 1 Ramadan ya. Masuk bulan puasa tuh berarti. Pas bulan puasa. Hari pertama puasa. Momennya itu Kak, momennya itu pas lagi ngantar Uma umroh. Jadi
janjian mau aku giveaway tiket nonton gitu sama dia, sama followersku gitu. Terus dia dapat salah satunya. Terus karena aku mendadak harus ngantar rumah ke Jakarta, harusnya kan sampai Bandara Pekanbaru aja, tapi dari travelnya mau ikut nggak dibayarin tiketnya Ke Jakarta. boleh ke Jakarta. Kebetulan ada kerjaan juga tanggal 2 Ramadan gitu-gitu. Akhirnya ke sana dan minta maaf ke dia. Minta maafnya berkali-kali, dari situ chat-chat Kenapa terus. minta maaf ke dia? Maaf nggak jadi nonton. Nggak jadi nonton. Oh, Iya. kenapa cuma dia doang yang nggak jadi nonton? Dia aja. emang udah dikeker. Aduh, ini giveaway tapi sekalian bodoh cari jodoh gitu ya. Tapi itu giveaway dia giveaway dapat kali kedua. Kali kedua. Kali pertama giveaway tiket nonton stand up. 25 Februari. Cuman udah dia datang, kemudian dia pulang. Udah kita nggak chat-chatan habis Kamu itu. juga itu yang isi. Itu sebenarnya milih giveaway siapa? Milih. Nggak, karena aku bikin kuesioner kan Kak. Terus dia kayaknya Jawabannya paling bagus. jawabannya bagus. Karena stand up comedy kan orang-orang ketawa. Terus dia bilang, dia hobinya nangis sambil ketawa. Ya udah, yuk Oh, iya, nonton. iya. Bilang gitu. Kok gitu ceritanya ya? Coba ada mereka juga share ceritanya nih ya, awal-awal ya kan panggilannya. Kalau ini orangnya terima kasih ya Allah, tapi kalau bukan wish ganti jadi ini aja Cela. Panggilannya sebelum-sebelumnya Onti Uncle ya. Onti Uncle ini belum jadian nih Onti Uncle ya? Belum. Belum Ya, Onti Uncle. Nah ini dia apa nih? Kalau ini orangnya terima kasih ya Allah, tapi kalau bukan wish ganti jadi ini aja. Ini kamu sebenarnya serius atau sebenarnya ini di balik bercanda itu ada seriusnya? Ada seriusnya. Oh, ini udah hampir jadi gitu kan? Oh iya udah hampir jadi. Tinggal aku bilang may I be apa? May I be yours. May I be yours. Oh, kamu gitu. kenapa nanya sih? Aku lupa, aku sorry, lupa. May Lucu I be banget sih. Ini kan Jadi ini doanya beneran karena ternyata sebelum itu tuh kita saling ngedoain gitu. ya katanya kamu saling mendoakan dan taunya dari mana kalau saling mendoakan? Lagi dekat 1 Ramadan kan ya. Terus? Chat. Terus? Belum sampai 1 minggu. Dia sudah mulai cerita background keluarganya. Ngalir aja ceritanya. Kerjanya gimana? Dia kerja di luar kota, di Riau juga. Terus aku kayak, oh ya udah, kita break subuh dulu nih, subuh. Sholat, habis sholat, nggak tahu kenapa tergerak hati untuk mendoakan dia, mendoakan keluarganya gitu. Mendoakan apa nih? Ya semoga dia Lancar. kerjanya lancar, Rezekinya. dimudahkan segala macam semuanya, termasuk keluarganya. Terus di ending doa tuh sebenarnya ada klik gitu, ya Allah kayaknya ini agak gitu. Oh, agak aku kepikiran terus ya ini gitu ya. agak beda gitu. Nah, terus aku bilang ke dia setelah subuh, aku udah subuh nih gitu. Terus aku mau ria deh. Apa? Tadi aku doain Ila. Hah, sama. Oh, Cela. Nah, jadi kalian ngobrol sampai subuh? Iya, chatan Kan sampai subuh. ini lagi puasa. Oh, iya, Lagi iya. puasa kan nggak tidur. Lagi sahur. Katanya belum masuk 1 Ramadan. Hah? Iya kan sahur. Iya. Pas sahur. Mau masuk sahur nih? Iya. Maksudnya ini udah chat udah 2-3 hari. 2-3 hari. Oh, awal. Aduh, ceritanya lucu ya. Nah, kan cepet banget gitu ya. Cepet banget gitu. Kenapa kok cepet banget? Kalau dihitung tuh emang cepet, tapi kami ngejalaninnya tuh udah kayak ngalir aja. Udah Jadi kayak pas. merasa udah cocok, udah yakin kenapa mesti ditunda-tunda gitu ya. Ini ada video juga nih pertama kali Ila ketemu sama ibunya Maggie. Ya. Oh iya ampun. Pada saat ibu pergi belum punya pacar ya kan? Ya. Mama pulang, udah punya pacar. udah Tapi punya by the way kita nggak pacaran. Oh iya, jadi ta'aruf gitu ya, perkenalan. Dibilang taruh kita nggak tahu. Pokoknya perkenalan kan? Perkenalan. Ta'aruf artinya perkenalan. Oh iya perkenalan. Ya. Jadi akhirnya Maggie pulang ke Pekanbaru tanggal 1-2 April dia libur kerja, kita jalan. Oh. Tanggal 3 dia balik lagi ke Kerja. kerjanya. Tanggal 4 itu kayaknya kita udah mulai ngungkapin rasa sayang. Nah di situ Maggie bilang, menurut kamu pacaran tuh gimana sih? Oh. Terus setelah dia jawab dan lain-lain, baru Maggie tanya, kita tuh dekat bulan apa sih? Jawabnya Bulan Maret. Setelah bulan Maret bulan apa? April, Setelah bulan April, Mei. May in English, May. May I be yours kata aku tuh. Masuk. Coba videonya kita lihat Ya. Ya kita sudah terhubung dengan Uma nih, ibunya Maggie ya. Hah? Ibu Rosina. Halo Ibu Rosina. Assalamualaikum Bu Rosina.
Assalamualaikum. Wes, prepare ya? Prepare. Aku boleh panggil Uma ya. Ini Uma ya bersama Kak Ros. Di sini sudah ada Maggie dan Ila. Ibu Rosina. Kak, bentar. Yes. Bentar. Uma masuk TV, Ma. Uma masuk TV. Nah, itu kakak. Ya, lanjut Kak. Sorry Kak. Lanjut. Uma kok mukanya gitu, datar aja, gak ada ekspresinya. Malu. Oh gitu ya. Uma pada saat pulang umroh dikenalin sama Maggie sama Ila waktu itu tuh rasanya gimana? Dan waktu umroh itu doanya apa kalau boleh tahu, Uma? Doanya gini, oh ya Allah, berikanlah jodoh kepada Maggie, istri yang soleh dan soleha, Istri soleh. minta Quran, nak pesantren gitu. Terus ketika pulang, Maggie kenalkan dengan Ila, gimana? Apa yang dirasakan, Ibu? Senang sekali. Senang sekali ya. Alhamdulillah senang. Aha. Ibu Doa kata mak terkabul gitu. doa terkabul, Masya Allah. Uma katanya dikasih uang jajan 100 rial, kenapa nggak dibelanjain, Uma? 700. 700. Kenapa yang 100 sisa, Uma? Enggak, 700 nggak dibelanjain. 700-nya nggak dibelanjain. Kenapa 700 nggak dibelanjain, Uma? Mau ngasih udo ya, Mak ya? Uang ada yang lain, uang Jokowi. apa? Iya, Jokowi ada. Ada uang Jokowi. Di Jadi sana kalau rupiah uang real itu mak simpan. Mana tahu itu ada, alhamdulillah ada keperluan, Hah? juga berkah dia bawa pulang. Oh, jadi di sana belanjanya pakai rupiah aja, uang realnya dibawa pulang aja gitu, dan itu dijadikan mas kawin gitu ya. Uma, pesen apa? Ini kan memang udah harapan Uma juga ya supaya dapat jodoh ya, Maggie ya. Ya. Begitu dia dapat jodoh menikah, Uma pesenin apa yang harus diingat-ingat sama Maggie, Mak? Mak, Kasih nasihat apa buat? nasihat apa untuk Maggie, Mak? Setelah menikah. Ditranslate dulu. Semoga Maggie menjadi suami yang soleh dan bisa membimbing Ila Iya, amin, amin. dari dunia sampai akhirat. Amin, amin. Kalau nasihat buat Ila? Mawaddah dan warahmah. Amin. Berbahagia sampai Oke. Uma, kalau untuk Ila nih, kan Uma dari kecil sampai gede udah ngurusin Maggie. Apa nih, apa nasihat-nasihatnya buat Ila gitu? Maggie harus disiapin makan apa, harus apa yang Ila nggak boleh lupa? Ditranslate dulu ya, Kak. Sabar. Ya. Maggie itu anaknya manja banget. Lupa makan. Kalau makan tuh disuapin. Gitu ya. Gitu ya. Jadi pesan mak nanti sama Ila. Ya. Kalau Maggie susah makan, disuapin aja. Siap. Disuapin. Uma, kalau Maggie-nya ngambek harus diapain, Mak? Kalau mejuk Bang apa, Mak? Dipijit. Oh, dipijit. Oh, ya ampun. Uma, terima kasih banyak ya atas waktunya. Sehat-sehat terus ya, Uma. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sih susah makan, pantesan gak gede-gede ya. Kalau iya sih. Iya sih kayak gitu. Tapi gimana? Kamu katanya kan dari dulu memang pengen banget gitu. Harapannya pengen punya istri, pengen berkeluarga gitu. Akhirnya tercapai juga gitu yang kamu harapkan. Alhamdulillah. Dulu tuh dari umur 23 ya, pengen deh punya istri gitu, pengen punya istri. Tapi after 25, 26 sampai sekarang 27, apalagi tahun ini tuh nggak ada sama sekali kepikiran untuk menikah karena ya udah pasrah aja gitu. Nah, tahun lalu tuh sempat umroh juga di bulan Ramadan juga. Nah, waktu itu berdoa tuh di Jabal Rahmah yang kebanyakan orang berdoa tentang jodoh di sana di Bukit Pertemuan Adam dan Hawa. Berdoa di sana, ya Allah. Tapi sambil bercanda gitu, Kak. Sambil bikin Story. video, ya bikin video. Ya Allah, berikanlah saya istri yang soleha gitu. Nah, itu tuh ibu-ibu yang nggak dikenal tapi yang dari Indonesia juga mengaminkan begitu.
Dan ya mungkin ini bentuk Jawabannya. Allah mengabulkan doa-doa. Oke. Coba nanti kita lihat ini ya. Ini momen melamar unofficialnya kan juga viral karena dia lamarnya di bioskop gitu ya. Udah ditonton berapa puluh juta kali gitu. 70 juta kali. Kok bisa? Seperti apa sih suasananya? Nanti ya kita lihat setelah yang berikut ini. Tetap di Rumpi. Aduh, kamu kok malu sih lihat itu video tadi waktu kamu melamar unofficial di bioskop? Vibes-nya tuh masih berasa berasa. kan kayak masih kemarin. Masih Iya. kemarin. Kamu gimana? Kan agak di prank tuh ya waktu mau dilamar di bioskop. Nggak expect sama sekali. Nggak expect sama sekali, tapi- Kirain bawain cincin sama bunga tuh ngehibur yang ditolak. Oh gitu. Dikira aku improve. Iya, ngapain ya improve ya? Dikira improve ngehibur. Tiba-tiba ternyata datang ke kamu. Iya. Jadi kamu tuh nge-book satu bioskop. Iya. Terus orang-orang yang datang itu siapa? Teman-teman semua. Teman-teman Kolega semua. Kamu nggak tahu kalau itu teman-teman dia? Nggak tahu. Jadi kan itu mati lampu ya kan ya. Terus Cielah, yang mati itu. lampu. Mati lampu. Nah, beberapa teman-temanku dia udah pada tahu. Oh. Cuman ada beberapa momen pas trailer ini tayang yang Kebetulan misal cahayanya kan Heeh. kelihatan tuh. Nah, pas aku nonton dia, itu lagi ada ibaratnya scene malam lah gitu, jadi gelap gitu. Nah, ada yang terang banget gitu. Pas terang dia mau duduk. Terus aku toyor palanya, udah duduk aja cepat duduk gitu. Sembunyi Iya. gitu ya. biar Ella nggak ngeliat temennya juga. Terus dia, Oh. kamu ngerasa gimana? Marah ya? Marah. kesal. Kakos loh, kenapa? Kan ditoyor. Kenapa harus dorong. sampai Ego segitunya gitu sih, gitu. gitu. Toh juga walaupun ketahuan tetap terima iya kan ya. Aduh. Ada video juga nih begitu tahu ya teman-temannya Maggie banyak yang nangis, yang terharu gitu ya. Oh, nggak usah lihat videonya lah, cuma nanya aja. Tapi kenapa sih mereka pada sedih tuh? Karena mereka tahu cerita kamu, perjuangan kamu untuk dapetin jodoh apa gimana sih Maggie? Karena kayak semua orang kaget. Semua orang kaget. Aku nggak, ya kayak mungkin kita ngungkapin rasa sayang itu tanggal 4 April, tanggal 7 aku lamar dia unofficially gitu. Jadi cepet banget gitu ya. Terus tanggal 8-9 ngurus wedding itu cuma 2 hari semua dilancarin. Alhamdulillah. Dari semua vendor, fitting baju, beli cincin, semuanya benar-benar Bahkan semua hadiah 2 bulan hari. madu juga alhamdulillah ya. Dapat liburan ke Bajo, Ya. ke Bali, hadiah umroh juga. Nah, hadiah umroh pas akad tuh yang kita Pasakan, itu orangnya kamu kenal nggak dapat hadiah? yang umroh kenal. Kenal. Umroh Kalau yang kenal. Bali dan Bajo nggak? Yang Bali dan Baju itu nggak kenal sama sekali. Wah, orang baik ya. Tapi sekarang akhirnya Udah kenal. Udah kenalan sekarang. baik. Terima kasih by the way. Komen Makasih. netizen coba kita baca komen netizen bunyinya apa ya, baca. Ah, emang bener ya pelawak dapetnya cakep katanya. Tapi juga kan ganteng. Yang berikut, aduh seperti adek kakak yang ada, emang Bang Mega Irawan nomor berapa? Seperti masih kecil, malah kelihatan tua cek. Aduh, tega ya gitu ya. Tapi coba ada momen-momen unyu-unyu mereka bucin ya. Coba kita lihat ya momennya bucin mereka. Kita lihat. Makan apa? Makan ini aja yuk. Apa tuh? Berat. Apa? Ada ini. Sudah. Berat ya? Berat. Enggak, sekarang udah enggak. Sayang, di mana ini remote AC yang mana? Perasaan remote AC tuh kemarin di sini deh. Di mana? Kamu lihat? Di mana? Oh ini. Aduh gaya amat. Aduh, kasih lihat dong cincinnya. Saya masih Kemarin berat. dikirim. Oh ya. Oh tapi ini yang Oh ya ini yang bioskop. yang lamarannya di bioskop. Ini yang udah diakad ya. Masih beratnya tuh di sini. Masih berat. Sekarang beratnya di sini. Berat tanggung jawab Oh, ya. enggak. Tanggung jawab. Tapi kalau tadi ada yang bilang nih, anak-anak, ini mah ada cerita menarik ya, bahwa konten kalian juga sempat di-ban karena dianggap Iya, anak di bawah umur. dianggap anak Pelecehan di bawah umur Iya ya? bener. Barusan di-ban lagi, barusan banget. Oh gitu? Nah. Padahal udah puluhan juta tuh yang nonton? Enggak, akun kamu ya? baru upload. Ada tren Video TikTok baru gitu. lagi. Video baru lagi langsung di-ban? Langsung Di-ban. ngeblur gitu ya? Berapa kali jadi kalian udah di-ban gara-gara dikira Aku satu. Ella satu kali. Sama kakak aku ada Iya, ngupload yang lain juga juga ada. satu. Satu juga. Oh. Terus katanya juga masih ada yang DM kamu gitu ngira bahwa kalian kakak adik gitu ada. Jagain adiknya kak gitu-gitu. Oh, kejagaan adanya. Terus ada yang lucu lagi. Kalau ke hotel mereka berdua gimana? Ditanyain apa? Bukan nanya ini apa? Bukan nanya kartu nikah gitu apa, tapi lebih ke orang tuanya mana. Kok liburannya cuma berdua. Kok liburannya cuma? Jadi kita kalau misal mesra-mesraan di jalan pegang tangan atau cium pipi gitu-gitu ya orang biasa aja. Orang biasa aja ya, nggak ada. Kayak
kayak seorang kakak menyayangi adiknya aja gitu. Tapi kalian perasaannya gimana gitu? Apa dengan komen-komen kayak gitu? Kayak anak kecil atau ini malah dibilang ini lebih tua yang cewek ya gitu? Ada rasa sakit hati atau? Nah, kalau aku ya emang dari dulu kan Memang begitu bikin ya? video dan lain-lain. Jadi mas santai aja. Nah, yang aku takutkan ada di Ila. Ila, gimana Ila? Biasa aja sih sampai sekarang. Nggak ini. Udah Nggak nyiapin. mikirin. Udah nyiapin mental untuk itu. Nyiapin mental. Apa sih yang membuat kamu suka sama dia? Aduh. Apa yang buat kamu yakin? Apa karena dia lucu atau karena ada hal lain selain lucu? Karena apa ya? Nggak tahu. Hal Jangan baik nih. apa? Banyak hal baik dari dia tuh. Ya 2 aja deh, 2. 1. Dia ke orang tuanya sayang, ke Uma dia Ke sayang. rumahnya saya. Ke keluarganya dia sayang. Yang kedua? Ini ya, apa ya? Kalau cinta emang bingung nggak? Iya bener, hanya karena perasaan. No reason. Oke. No reason anjay. Nah sekarang pertanyaanku, kalau seandainya tiba-tiba di tengah pernikahan karena ada banyak masalah mungkin ya, banyak berantem, tiba-tiba merasa, aduh rasa sayang ini hilang, apa yang akan kalian lakukan? Kayak kita pernah dikasih nasihat sama kakak gitu. Kalau seandainya di suatu perjalanan nanti kita ada something gitu, yang diingat adalah hari ini. Proses bagaimana Sama-sama menuju halal sampai hari ini gitu. Karena benar-benar semuanya dimudahkan sama Tuhan. Dan masa kita menyanyiakan mereka, masa kita menyanyiakan mereka yang membantu, menyanyiakan Tuhan yang memudahkan urusan kita ini gitu. Ya, tiap kehidupan manusia pasti ada masalah gitu ya. Jadi yang diingat yang baiknya, yang bahagianya, yang senengnya ini supaya ya mensyukuri yang sudah kalian lewati. iya. Oke, baiklah. Kita masih akan ngobrol lagi sama mereka berdua ya. Ada Asya Syara juga. Kalau ini Asya Syara juga ada persoalan lain. Yang kemarin kan kita sempat mengikuti ceritanya ya. Ya berpisah, tapi kemudian ada masalah juga tentang bagaimana mengasuh anak-anak berdua gitu. Sudah beberapa bulan ini Asya Syara tidak bisa tinggal bersama dengan kedua anaknya sampai harus melayangkan somasi dan sudah dilayangkan somasi yang ketiga gitu ya. Ada apa sebetulnya dan seperti apa perkembangan kasusnya? Kita lihat dulu profilnya Asya Syara berikut ini. Kita sudah bersama dengan Asya Syara, begitu ya, perkembangan update dari apa yang dihadapi yang ingin dibagi oleh Asya Syara ya. Kemarin kita dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah datang ya, walaupun perjalanan ke sini penuh perjuangan ya Bu ya. Maaf ya, naik motor loh saya. Kan kemarin kamu sempat cerita, kamu ya untuk urusan anak-anak gitu, karena ini bapaknya ya kan. Kamu nggak mau memaksa karena kamu menjaga perasaan anak-anak gitu ya. Sampai akhirnya ini kan yang anak pertama, sampai anak kedua pun juga nggak boleh pulang lagi ke kamu gitu. Dan akhirnya kamu melayangkan somasi dan ini sudah somasi yang ketiga ya. Udah kedua ya. Apa yang akhirnya membuat kamu memutuskan untuk mengajukan somasi? Tidak lagi dengan cara sebelumnya yang ya berusaha untuk melakukan komunikasi baik-baik itu antar kalian ya. Setelah yang berikut ini ya, kita akan bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Kembali bersama Asya Syara ya. Sudah 5 bulan ya, lebih kayaknya sih 5 bulan ya. Kalau yang sama yang pertama kan lebih dari 5 bulan kamu gak ketemu ya. Kalau yang pertama iya. Iya, Terakhir dia jemput adiknya aja. jemput adiknya dan ini sudah 5 bulan kamu gak ketemu. Almost 5 bulan, hampir 5 bulan. Apa yang membuat kamu akhirnya 5 bulan dalam satu kota. tapi nggak bisa sama sekali ketemu? Tapi anak-anak itu Lebaran kemarin aku nggak ketemu. Aku udah bilang sama semua yang di situ. Dia kan tinggal sama, sebenarnya nggak mau ikut campurin mamahnya sih ya. Cuman kan karena neneknya dia tinggal di situ ya mau nggak mau dong, ya kan. Aku udah minta tolong, enggak juga gitu. Harusnya mungkin mereka harusnya lebih bisa iba, lebih bisa pakai hati ya? hati dan perasaan. Karena kan yang di sana juga pada punya anak, ngerti Sama gimana. sekali kamu nggak boleh datang itu. Kalau kamu datang Ya, dibukain pintu. waktu itu sih nggak dibukain pintu, terus ngapain gue datang lagi, kayak Gojek dong. Oke. Ya kan? Jadi kamu mencoba bikin janji dulu nih untuk ketemu. Itu responnya gimana? Ya bilangnya iya, pertama iya gitu. Terus? Iya, terus tiba-tiba besoknya Ma aku ada ini, aku ada ini, aku ada ini, tapi bisa jalan sama semuanya. Bisa, tapi jalan sama ibunya nggak bisa gitu. Alasannya dengan gini ya Kak, aku tuh sampai ke psikolog kemarin. Ya, jadi aku bukan ngomong
sesuatu hal yang aku nggak ada-adain gitu. Sampai psikolog aja ngomong kayak gini, Mbak, you have to tough, kata dia. Oh ya, karena memang anak ini perkembangannya, tumbuh kembangnya masih umur segini, tidak mungkin kalau dia tidak lihat atau dia tidak dengar apapun tentang kamu yang buruk apapun, sampai dia anger begitu, sampai dia begitu gitu. Ini dua-duanya atau tetap masih kakak? Dua-duanya. Sekarang dua-duanya. Yang kedua udah mulai sama kayak kakaknya, kena nggak tahu deh, kena Ada angernya. atau kayak mudah-mudahan. Aku cuma berdoa, aku tetes dalam doaku, ya Rob, ya dia tetap anakku, mau bagaimana juga dia tetap anak aku, ya kan. Jadi aku juga sempat dengar dari kakak aku pas lebaran tuh, dia telepon sama mantan. Dia bilang dia tetap dengan ujaran kebencian dia di depan anak, dia ngomel-ngomel segala macem gitu, sampai kakak aku ngomong jangan kayak gitu ngomongnya gitu kan. Gimana ya, pas itu nggak lama di telepon aku, dia bilang ya nggak salah sih, memang gimana mau anak itu mau respect sama kamu kalau bapak yang jahat juga ngejelekin kamu, ya udah gila-gilaan di situ gitu. Jadi ya aku pikir mudah-mudahan Allah bukain hatinya, dia kan juga punya ibu. Ini sampai juga Asya membuat postingan video gitu ya, yang berharap anak-anaknya itu bisa melihat gitu. Ada postingannya ya, coba kita lihat berikut ini. Mana sih Videonya, mereka ngeliatin di mana sih? postingan videonya Asya Syara untuk anak-anak. Yang mana sih? Dear my princess, anak-anakku, seberat apapun masalah yang mama hadapi, tidak ada yang bisa menghentikan kasih sayang ibu pada anaknya. Dimanapun kalian melangkah, selalu menetes doa-doa, karena di luar sana mama tidak bisa selalu melindungi kalian. Sampai kalian akan tinggalkan mama, langkahkan kakimu sejauh mungkin. Tinggalkan dan ketika kau lelah, kembalilah ke pelukan mama. Ya, itu suaranya diambil dari video yang diupload oleh Asya Syara gitu buat. Kau bikin sendiri tuh seminggu kali ya nyatetnya, sampai suami ngelihat, dia cuma gini, kuat, dia cuma gitu. Iya, nggak mudah. Nggak bertemu aja udah berat. Apalagi kamu melihat anak kamu seperti ada kemarahan gitu. Sementara kamu tidak bisa komunikasi langsung sama mereka. Dan yang lebih parah lagi, nggak disekolahin. Nggak disekolahin. Nggak disekolahin. Kamu tahu dari mana kalau dia nggak Guru. disekolahin? Dari gurunya. Jadi sudah tidak datang lagi ke sekolah. Sudah tidak melakukan kegiatan sekolah sebulan lebih. Dia nggak bagi raport, dia nggak ikut ujian. Aku bilang, lumayan gila sih kalau udah kayak begini. Makanya kenapa aku layangin somasi itu, selama anak itu di sana, walaupun hak asuh di aku bisa ambil kapan aja yang aku mau. Ya, dengan kekuatan hukum atau kekuatan apapun. Belum kamu lakukan? Aku cuman coba persuasif, karena apa? Karena ya itu, karena aku lihat mereka masih ada bapak, ya kan? Dan mereka juga sama bapaknya. Aku tidak takut mereka kehujanan, kepanasan. Tapi kalau sampai bapaknya tidak memikirkan masalah pendidikan, ini saatnya kamu bisa bertindak lebih ini jauh kan lagi. udah parah. Betul. Berarti kan Oke. you nggak ngancurin kita doang, berarti you ngancurin yang punya kids kan. Anak-anak. 2 kali sudah dilayangkan somasi, belum ada tanggapan. Apa selanjutnya akan dilakukan oleh Asya Syara? Apakah tindakan hukum lainnya yang akan dilakukan? Selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumah Ibu. Nah, kembali bersama bintang tamu kita ini pengantin baru, ya kan? Masih bahagia-bahagia. Ini juga Terima kasih, Asya. ini lagi menghadapi sebuah fase begitu ya, tentang bagaimana caranya mencari keseimbangan untuk bisa mengasuh anak bersama-sama dengan bapaknya gitu, walaupun ini ada sengketa hukum di sini ya.
Diingat-ingat nanti, ini nasihatku ya, apapun yang terjadi, jangan gunakan ego untuk, jangan gunakan anak demi ego kita aja. Ya, karena Jangan gunakan anak untuk media lah. jangan gunakan anak itu untuk ancaman-ancaman. Ya, karena anak itu Ancaman. manusia. Gitu ya, dan kita sebagai orang tua itu harus memastikan masa depan mereka yang baik gitu ya. Kita yang dewasa yang harus belajar menjadi orang dewasa. Jangan gunakan anak-anak sebagai tameng. Ya, buat siapa aja, buat ibu maupun bapak, sama dua-duanya. Terima kasih sudah hadir berbagi bersama kami. Terima kasih ya, yang kuat ya, yang kuat, yang kuat. Amin. Terima kasih Anda semua, sudah sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi.